Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahriansyah dari kelas 10 SM, yakni Teknik Sepeda Motor. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang oli mesin pada sepeda motor. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk melengkapi tugas SP, yaitu syarat untuk mengikuti ujian. Dikarenakan alfa saya atau kehadiran tanpa keterangan saya sudah overload. Saya akan menjelaskan peran dan kinerja oli mesin dalam kendaraan. Oli mesin adalah komponen penting dalam kendaraan yang berfungsi untuk melumasi pendinginan dan perlindungan terhadap komponen mesin pada sirine ini. Kita akan membahas peran dan kinerja oli mesin dalam menjaga performa kendaraan. Fungsi utama oli mesin memiliki fungsi utama melumasi bagian-bagian mesin, mengurangi gesekan dan menyerap panas. Dengan fungsi-fungsi ini, oli membantu memperjuangkan umur mesin dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Jenis-jenis oli mesin, terdapat beberapa jenis oli mesin seperti oli mineral, oli sintetis, dan oli campuran. Masing-masing jenis memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang dapat mempengaruhi kinerja mesin kendaraan. Pentingnya viskositas oli mesin sangat penting karena mempengaruhi aliran dan penyerapan panas. Oli dengan viskotis yang tepat akan memastikan mesin beroperasi dengan efisiensi dan optimal, terutama pada suhu ekstrim. Peran oli dalam pendinginan. Oli mesin berfungsi sebagai pendinginan dan menyerap panas dari komponen mesin. Oli membantu menjaga suhu mesin tetap dalam batas yang aman, sehingga mencegah kerusakan akibat overheating. Kinerja oli dalam perlindungan. Oli mesin memberikan perlindungan terhadap korosi dan keausan dengan membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam. Oli membantu mencegah kerusakan yang dapat mengurangi efisiensi dan umur mesin. Pengaruh kualitas oli. Kualitas oli mesin berpengaruh besar terhadap kinerja kendaraan. Oli berkualitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi emisi, dan memperpanjang interval penggantian oli. Frekuensi penggantian oli. Mengganti oli mesin secara teratur sangat penting untuk menjaga kinerja kendaraan. Penggantian oli yang dapat mencegah penumpukan kotoran dan menjaga mesin dalam kondisi optimal. Dampak oli yang buruk. Penggunaan oli mesin yang buruk atau sudah tua dapat menyebabkan kerusakan serius pada mesin. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan performa dan bahkan kegagalan mesin yang mahal untuk diperbaiki. Kesimpulan, secara keseluruhan peran dan kinerja oli mesin sangat penting dalam menjaga kesehatan kendaraan. Memilih oli yang tepat
dan melakukan perawatan secara rutin. Akan memastikan kendaraan beroperasi dan efisiensi dan andal. Kekurangan oli pada mesin dapat menyebabkan berbagai kerusakan, di antaranya komponen mesin aus atau baret. Kekurangan oli akan meningkatkan kesinkan antar komponen mesin, sehingga komponen-komponen seperti silinder, blok, dan ring piston dapat baret atau aus. Mesin bekerja lebih keras. Mesin yang kekurangan oli akan bekerja lebih keras sehingga performa mesin menurun dan responnya menjadi lebih lambat. Mesin sulit dihidupkan. Dalam kasus yang lebih parah, mesin yang kekurangan oli bisa menjadi sangat sulit untuk dihidupkan. Suara berisik. Jika kekurangan oli tidak ditangani, akan muncul suara yang menandakan kontak antar besi yang fatal. Asap knalpot berwarna. Asap knalpot yang berwarna dan kepulauannya terlihat pekat merupakan tanda bahwa oli yang sudah jelek ikut menguap dan terbakar dalam ruang bakar mobil. Bau yang tidak wajar. Oli mengalami kekeringan atau tercemar bisa menghasilkan bau yang tidak wajar, seperti bau terbakar atau bau yang tidak enak. Kat. Oli adalah salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan untuk perawatan mobil berkala. Fungsi oli adalah meminimalisir gesekan komponen kendaraan. Selain itu, fungsi oli salah satunya adalah pencegah karat, menjaga suara mesin kendaraan, maupun sebagai pendinginan. Selain itu, masih ada beberapa jenis fungsi oli yang berbeda-beda. Lantas apa saja jenis dan kacau benar Oli mesin. Oli mesin dibagi menjadi dua berdasarkan jenis mesin yang digunakan, yakni oli mesin bensin dan oli mesin diesel. Penggunaan kendaraan sebaiknya mengganti oli mesin setiap 6 bulan sekali agar mesin mobil dapat bekerja prima. Oli mesin yang kurang membuat komponen mesin tidak mendapatkan pelumasan yang optimal. Dalam jangka panjang sangat merugikan, seperti risiko turun mesin akibat komponen mesin yang saling bergesekan semakin cepat atau aus dan macet. Selain gas buang kendaraan, ada pancaran partikel dan di langit Jakarta. Oli rem atau minyak rem. Oli rem merupakan oli transmisi. Oli transmisi berfungsi melumasi bagian komponen dari transmisi. Oli transmisi terbagi menjadi dua jenis, yaitu oli transmisi manual dan transmisi matic. Untuk manual sebaiknya dilakukan penggantian 40.000 km, sementara untuk oli transmisi matic jadwalnya penggantian disesuaikan dengan buku pedoman pemilik dan buku servis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.